Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk senantiasa bersyukur alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai ibu-ibu KPM program Berharapan dalam rangka pertemuan kelompok. Dan selanjutnya sama-sama kita ucapkan salawat dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Walaupun dalam kondisi pandemi corona ini kita tetap menjaga jarak untuk memutus mata rantai virus COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia terutama di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya pada pertemuan kali ini, ya, masih ingatkah ibu-ibu sekalian tentang materi pada pertemuan yang telah lalu? Masih. Ya, ini materi tentang kesehatan, yakni 5 cara mencuci tangan dengan Air mengalir. sabun. Ya, yang pertama apa, Ibu? Mencuci air mengalir. Ya, mencuci dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, Cuci menggunakan sabun. mencuci dengan sabun. Yang ketiga, Ibu, Gosok telapak tangan, punggung tangan, tangan, dari sebelah jari dan kuku kuku jari. jari. Dan yang keempat apa, Ibu Sal? Lalu bilas dengan air yang bersih. Bersih. Yang kelima adalah apa? Lap. Lap dengan kain bersih. Sudah diterapkan di rumah semuanya? Sudah. Ya, mudah-mudahan dengan menerapkan di rumah nanti ibu semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini tentang modul keempat, ini modul perlindungan anak. Nah, ibu sekalian punya anak semuanya? Punya. Ya, itu besar juga bawa anak. Nah, saya yakin bahwa KPM program PKH ini semuanya memiliki anak. Oleh karena itu, ibu-ibu kita fokus pada materi hari ini, yakni mengangkat tema tentang jenis kekerasan dan perlakuan salah pada anak, Bu ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian anak. Yakni ya, karena ibu-ibu punya anak tadi, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Berarti yang dalam kandungan itu juga termasuk anak ibu. Dari mulai kandungan sampai umur 18 tahun itu disebut dengan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Namun ibu fokus kepada sesi pada kali ini, yakni jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, ibu harus perhatikan hal-hal apa yang menjadi perlakuan salah pada anak. Nah, yang pertama ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah fisik, kemudian yang kedua psikis dan seksual, Bu ya. Ini perhatikan dalam klip tab ini. Fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Nah, ini jadi anggota tubuh anak ini itu merupakan fisik ya. Nah, apabila ibu melukai fisik anak, ini adalah salah satu daripada perlakuan salah. Nah, contohnya apa fisik? Nih, ada perhatian di gambar ini kan nampak nih, Bu ya? Ya. Ya, ini memukul, mencubit, menampar. Pernahkah ibu-ibu melakukan hal yang sedemikian rupa ini? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Yang kedua, saya lanjutkan, menendang, ya, menginjak-injak. Nah, kemudian yang ketiga, mengguncang-guncangkan badan anak. Nah, yang keempat, memasukkan cabai ke mulut anak. Nah, ini
yang berkaitan dengan fisik tubuh kita, melukai, ini perlakuan salah ibu-ibu. Nah, nanti ada juga ibu yang pernah melakukan, Bu ya, ibu siapa namanya? Ibu Sri. Nah, itu perlakuan salah. Jadi hal itu dengan nanti kita mau belajar ini jangan sampai diulangi lagi, Bu ya. Nah, yang kedua, ya ini psikis. Nah, apa itu psikis? Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Ya, kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nih, perhatikan ibu. Nah, jadi psikis ini berkaitan dengan memarah-marahi anak, Bu ya. Nah, caranya nih, contohnya nih, melontari anak, memelototi, ya maaf, memelototi anak, kemudian mengatakan anak bodoh kamu, nah itu, kemudian tuli kamu, kemudian tidak tahu diri kamu, tak boleh yang seperti itu. Kemudian secara psikis nih, membanding-bandingkan, wah kamu ini ya bodoh sekali, tidak seperti anak yang itu. Pernahkah ibu melakukan hal seperti itu? Ya. Kemudian yang keempat adalah membenci anak. Sasarannya kemarahan. Wah, anak nggak mau belajar, kemudian dibenci, kemudian dimarah-marahi. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak menegur anak. Nah, anak ini butuh perhatian, Bu. Kalau tidak ditegur, dia pasti akan merasa jengkel, Bu ya. Nah, ini psikis. Psikis ini berkaitan dengan, kalau tadi fisik ya, ini psikis ini. Rasanya tidak nyaman pada hatinya, tidak nyaman karena akibat daripada poin ke-5 ini, ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah seksual. Artinya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Nah, ini kekerasan ini ya sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atas didasari oleh pelaku. Nah, kalau yang ini lebih berbahaya, Bu, seksual. Nah, ini terkadang anak murung, ya. Tentu ibu-ibu harus perhatian bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Tanyakan masalahnya apa, seperti itu, Bu ya. Nah, ini perhatikan nih, contoh kekerasannya seperti nih, pantatnya dicolek, kemudian alat kelaminnya di raba-raba, kemudian yang ketiga payudaranya di remas-remas, kemudian dipaksa melakukan oral seks, kemudian diperkosa, disodomi, kemudian dijual ke mucikari atau kemana nih, ke tempat penjualan anak. Nah, ini memang sedikit agak ragu-ragu kita menyampaikan, Bu ya, tapi hal ini perlu kita sampaikan, Bu. Nah, karena apa? Kita sebagai orang tua, Ibu, ya, karena ini kelakuan yang contoh kekerasan, bagaimana kita harus menghindarkan dari ketiga ini, baik dari fisik, psikis maupun seksual. Kalau di seksual ini, dari sejak dini ibu-ibu harus menyampaikan kepada anak di bawah 18 tahun ini, bahwa ini area tak boleh, nak, ini area nggak boleh sentuh, nanti ini area yang nggak boleh. Itulah pandai-pandai memberikan pemahaman kepada anak. Seperti itu, Bu ya. Kira-kira sudahkah ibu memberikan pemahaman kepada anak tentang daerah-daerah yang nggak boleh disentuh oleh orang lain? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Ini tinggal menerapkan saja di rumah bahwa hal-hal yang seperti ini itu tidak boleh diterapkan, Bu ya. Ya. Baik. Nanti kalau saya bilang halo, ibu jawab hai. Kalau saya bilang hai, ibu jawab halo. Kalau saya bilang halo, ibu jawab hai. Halo. Hai. Halo. Nah, ibu ini malu-malu ya. Ini aja masih fokus kepada materi kita tentang jenis kekerasan dan perlakuan salah. Kemudian ada contoh kekerasan. Baik, sampai di sini, Bu, ada pertanyaan?
Silakan. Pak, saya mau tanya. Tanya dulu jangan Bu. Saya mau tanya Pak. Seperti itu, biar tegas. Saya mau tanya, Pak. Ya, Ibu Fitrotin silakan. Terkadang saya memarahi anak tak mau belajar. Terkadang anak tak mau belajar. Kemudian Ya. saya memarahi. Apakah itu termasuk kekerasan pada anak? Nah, pertanyaannya cukup bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Fitrotin ya. Nah, mungkin ini sudah ada kejadian anaknya Ibu Fitrotin ini dia bandel nggak mau belajar. Kemudian Ibu Fitrotin ini memarahi karena nampak geram karena dia nggak mau belajar. Ibu Fitrotin ini kepengen bagaimana anaknya itu pinter atau berprestasi. Nah, bagaimana? Apakah itu termasuk kekerasan? Nah, bagaimana caranya ibu memarahi anak tersebut? Saya tanyakan dulu. Apakah ibu membentak-bentak, kemudian ibu memukul, atau bagaimana? Saya cuma membentak. Ya, membentak. Ya, tak pernah mukul. Sama memukul. Nah, itu Bu. Kalau memang sudah terjadi, itu memang salah satu bagian dari perlakuan salah ibu ya. Ya. Seharusnya ibu tidak boleh memarahi, namun ibu harus pandai-pandai mengambil hati anak ibu. Ya. Nah, mungkin dengan ucapan anak harus belajar. Kalau tidak belajar, nanti jadi orang bodoh atau tidak pandai. Ya. Nah, kemudian berikan ucapan atau prestasi ketika anak melakukan hal sesuatu yang menurut ibu itu punya nilai plusnya. Contoh, anak-anak mengerjakan PR dengan nilai yang bagus, ibu puji dengan wah bagus sekali anak nilainya 100. Nah, besok kalau seperti ini, nah, ibu ajak jalan ya, Ya. atau tanyakan kesukaannya apa biasanya, atau belikan es krim atau seperti Es apa. krim. Nah, kemudian, nah dengan cara-cara seperti itu nanti pasti dia akan mau belajar. Tapi kalau dengan memarahi walaupun tidak menyakiti fisik, itu juga salah satu kekerasan Bu ya. Ya. Nah, hal itu tolong nanti dirubah ya, dan nanti dipraktekkan di rumah Bu ya. Ya. Nah, seperti itu. Kesempat nih. Nah, ya itulah terkadang ibu siapa namanya Seningsih orang tua diuji kesabarannya. Namun kita sebagai orang tua, terutama penerima program keluarga harapan ini, harus menerapkan perilaku ini agar anak-anak kita tetap terjaga, kemudian pola pikirnya tetap bisa berkembang dengan sebaik mungkin, dan kita arah-arahkan ya dengan cara-cara yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat tentunya Bu ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi selain Ibu Fitrotin? Silakan boleh apa saja pertanyaannya yang berkaitan tentang anak. Ada Bu? Tidak? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Tentunya apa yang menjadi materi pada hari ini tentang jenis kekerasan perbuatan salah, tolong Ibu perhatikan nanti mana yang sudah Ibu lakukan, tolong dihindari agar apa? Ibu semuanya bisa membimbing anak menjadi anak yang bisa berprestasi, sehingga kita menjadi keluarga yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Baik, ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang modul perlindungan anak. Submaterinya adalah jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, hal-hal inilah yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini saja. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas segala pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.